Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan dan Etika Politik dan Etika Pendidikan Islam. Dan juga yang saya banggakan teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan presentasi hari ini diberi kelancaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu tentang tantangan lokal dan global kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 4 diantaranya yaitu ada Bapak Muhammad Samsul Arifin, Ibu Nur Hayatul Izzati, yang ketiga Inayatul Istiqomah, dan yang keempat Ibu Sumiati Wulandari. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, 2 penyampaian materi, 3 penutup. Sebelum seminar kelas ini dibuka, marilah kita buka kelas ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Samsul Arifin dengan subtema Realitas Politisasi Pendidikan Islam, Korupsi, Kemiskinan, dan Output Pendidikan Islam. Kepada Bapak Muhammad Samsul Arifin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah Politik Pendidikan Islam, serta teman-teman semuanya kelas 7B yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya mau membacakan tentang tantangan lokal dan global kebijakan politik pendidikan Islam di Indonesia. Di era pasca Orde Baru, problematika politik pendidikan Islam bisa dilihat mulai dari kebijakan kurikulum, anggaran, kelembagaan, otonomi, desentralisasi, globalisasi, hingga dikotomisasi pendidikan Islam dengan pendidikan umum, hingga masalah politisasi pendidikan Islam. Realitas politisasi pendidikan Islam politisasi pendidikan berbeda dengan politik pendidikan. Politisasi pendidikan cenderung bermakna negatif karena istilah politisasi bermakna usaha penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pendidikan Islam, politisasi pendidikan Islam dimaknai sebagai penyalahgunaan wewenang dan kebijakan untuk kepentingan politik tertentu, dan menjadikan pendidikan Islam sebagai objek sasaran politisasi. Dalam prakteknya, politisasi pendidikan Islam tentu saja perlu diwaspadai, karena akhir-akhir ini disinyalir banyak pihak telah menganggap bahwa praktek tersebut sebagai budaya baru. Hal ini betul-betul harus diwaspadai bersama. Bila tidak, maka bisa menjadi bumerang yang berbahaya bagi siapa saja dan kapan saja. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang paling sering dijadikan objek politisasi adalah pesantren. Ini pengasuh dan santri ikut dalam ranah politik. Yang kedua, masjid. Kemudian yang nomor 3, sekolah. Dampak dari sekolah gratis atau kampanye kepala daerah sama dengan pendidikan tidak bermutu. Nomor 4,
lembaga pendidikan Islam sejenisnya hingga guru. Guru dijadikan tim sukses, dan ketika parpol kalah, guru dimutasi. Kemudian korupsi, kemiskinan, dan output pendidikan Islam. Para pakar psikologi, korupsi memberikan informasi kenapa seseorang memiliki motivasi untuk bertindak koruptif. Nah, ini motifnya itu banyak sekali. Di antaranya pertama karena kebutuhan yang mendesak, ya, karena sering ditagih hutang, akhirnya melakukan korupsi. Ini mendesak. Kemudian yang nomor 2 dari rasa keserakahan. Sebenarnya sudah berkecukupan, harta banyak, ya, tapi karena serakah akhirnya korupsi. Kemudian yang nomor 3 dari kecelakaan. Kecelakaan berarti tanpa adanya kesengajaan. Kemudian yang nomor 4 ini kebalikannya. Ini ya memang benar-benar sengaja. Ada unsur kesengajaan. Jadi memang sudah direncanakan. Dalam hal ini perlu adanya solusi dan penyelesaian masalah korupsi ini. Siapakah yang bertanggung jawab atas hal ini? Tentunya ada banyak pihak. Sudah sepatutnya perilaku menyimpang ini perlu diganti dengan keteladanan moral yang baik. Lalu, semua pihak di berbagai instansi dan institusi publik, agama, pendidikan, politik, media massa atau pers, LSM, serta publik diharapkan berperan serta dan bertanggung jawab dalam menciptakan clean and good government atau pemerintah yang bersih. Lembaga pendidikan Islam tentu diharapkan dalam posisi terdepan bersama pemerintah dalam memberikan teladan bagi semua sehingga output pendidikan Islam menjadi solusi atas masalah korupsi dan kemiskinan di negeri ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Samsul Arifin atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pemateri yang kedua, yaitu subtema teorisme, radikalisme, dan fundamentalisme yang dalam pendidikan Islam di Indonesia, yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati Wulandari. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme dalam pendidikan Islam di Indonesia. Jika kita cermati, kekerasan yang mengatasnamakan agama, radikalisme dan terorisme di Indonesia muncul banyak dan mengemukakan banyak wujud. Di antaranya yaitu ada radikalisme keras dan ada radikalisme lunak. Jadi radikalisme itu terbagi menjadi dua, yaitu ada radikalisme lunak keras dan ada radikalisme lunak. Yang dimaksud dengan radikalisme keras yaitu bisa dimaknai dengan pola laku dan tindakan aksi kekerasan, bahkan aksi bunuh diri yang dilakukan di ruang publik mengatasnamakan agama. Kemudian untuk radikalisme lunak yaitu modus kekerasan dalam memaknai ajaran agama. Maksudnya agama itu hanya dilihat pada aspek-aspek yang mengarah pada kekerasan. Padahal agama itu sangat banyak dan sangat luas cakupannya. Jadi radikalisme
Itu ada dua, radikalisme keras dan radikalisme lunak. Seperti yang saya sudah jelaskan, radikalisme keras itu adalah aksi atau pola laku dan tindakan kekerasan, bahkan ada aksi bunuh diri, kekerasan fisik ya. Kemudian untuk radikalisme lunak, yaitu sebuah modus kekerasan dalam memaknai ajaran agama. Maksudnya agama itu hanya dilihat pada aspek-aspek yang mengarah pada kekerasan. Padahal agama itu sangat luas aspeknya dan sangat banyak dan sangat luas cakupannya. Adapun hal-hal yang melatar belakangi adanya terorisme, radikalisme dan fundamentalisme dalam pendidikan Islam di Indonesia, yaitu karena adanya globalisasi politik, ekonomi, budaya, dan imperialisme baru. Nah, dalam konteks global, kaum teroris tampaknya merasa kurang diuntungkan dalam konteks politik dan ekonomi. Kaum teroris akhirnya menjadi korban dan akhirnya harus melawan. Siapa yang dilawan? Ya, tentu saja orang-orang atau kelompok di luar dirinya. Satu contoh misalnya, satu diantaranya yaitu ada kelompok barat yang diwakili oleh Amerika dan sekutunya. Jadi pengaruh yang melatar belakangi adanya terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme dalam pendidikan, yaitu tadi sudah karena globalisasi politik, kemudian adanya ekonomi, kemudian budaya, dan imperialisme baru. Itu yang sehingga orang-orang terorisme itu melawan. Siapa yang harus dilawan? Ya tadi sudah kelompok di luar, salah satunya yaitu yang diwakili oleh Amerika dan sekutunya. Di Indonesia, fenomena teroris hanya mata rantai atau bagian dari jaringan teroris atau bagian dari jaringan teroris global. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya radikalisme, terorisme, dan fundamentalisme itu ada dua, yaitu ada radikalisme keras dan ada radikalisme lunak. Tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya hal-hal yang melatar belakangi adanya terorisme, radikalisme, dan fundamentalisme dalam pendidikan, yaitu diantaranya ada karena globalisasi politik, ekonomi, budaya, dan imperialisme baru. Itu yang melatar belakangi. Demikian materi dari saya. Terima kasih atas segala waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumiati Wulandari atas materi yang sudah disampaikan. Baiklah, Bapak dosen dan para audien yang saya banggakan. Untuk materi yang ketiga, yaitu globalisasi dalam pendidikan Islam, yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hayatul Izzati. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Terima kasih waktunya Ibu Sumiati. Kami akan melanjutkan presentasi dari Ibu Sum, yakni globalisasi dalam pendidikan Islam. Jadi globalisasi ini di sini bukan berkaitan dengan bidang ekonomi saja, tetapi juga pada pendidikan. Dalam buku ini, pendidikan Islam di Indonesia dan negara lainnya secara langsung maupun tidak langsung menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Menurut Abu Dinata, setidaknya ada 5 implikasi globalisasi terhadap pendidikan Islam di berbagai negara termasuk di Indonesia, yaitu integritas ekonomi, fragmentasi politik,
kemajuan teknologi, kolonisasi baru budaya, dan komunikasi antar lembaga. Nah, lebih rincinya, Abrinata menjelaskan bahwa integrasi ekonomi menjadikan pendidikan sebagai komoditas komersial, yang akibatnya motivasi orang-orang Indonesia terhadap pendidikan berubah ke persepsi pragmatis, sehingga pendidikan agama tidak lagi dianggap menarik, sedangkan fragmentasi politik menurutnya membuat proses pengajaran dan pembelajarannya lebih demokratis, komunikatif, manusiawi, toleran, kepuasan, kebahagiaan, dan selalu enjoy. Oleh karena itu, program perbaikan kompetensi guru dalam hal keterampilan mengajar di sini pengelolaan proses belajar mengajar sangat penting. Jadi untuk melakukan dan memecahkan beberapa masalah dalam pendidikan, implikasi globalisasi dapat menimbulkan kolonisasi baru dalam budaya dan menuntut program pendidikan berkaitan dengan pendidikan karakter dan moral. Sementara itu, Haidar Bagir juga pernah mengatakan ada 3 unsur yang merespon globalisasi melalui pendidikan. Ketiganya itu disebut yang pertama, unsur kognitif yang meliputi kemampuan intelektual dan akademik. Yang kedua, unsur afektif yang menekankan pembinaan emosi dan sikap anak didik. Dan yang ketiga, unsur psikomotorik. Nah, di sini adalah mencakup praktek dan penanaman atau kebiasaan. Selanjutnya, globalisasi dalam pendidikan Islam, seperti dalam Azumadi Azra di sini mendefinisikan globalisasi sebagai arus orang-orang atau barang dan jasa, informasi dan gagasan, termasuk pendidikan dan pengetahuan di sini, negara, bangsa, dan kebudayaan lokal, nasional, dan regional. Jadi bukan perkara ekonomi saja yang diglobalkan. Kemudian Abrinata dalam seminar yang bertema dinamika pendidikan Islam menyatakan bahwa globalisasi menjadi tantangan utama bagi pendidikan Islam di Indonesia. Pengaruhnya di sini adalah berimplikasi pada pergeseran arah dan posisi pendidikan Islam Nusantara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Hayatul Izzati atas materi yang sudah disampaikan. Untuk pemateri yang keempat, yaitu dengan subtema Konvensi Internasional dalam Kebijakan Pendidikan, yang akan disampaikan oleh Ibu Inayatul Istiqomah. Kepada Ibu Inayatul Istiqomah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatul Istiqomah, kelas 7B PAI Pemprov, akan melanjutkan presentasi kami yaitu tentang Konvensi Internasional dalam Kebijakan Pendidikan. Di Indonesia, pendidikan itu merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang 1945. Untuk di tingkat dunia, itu pendidikan juga dijamin melalui apa? Yaitu melalui berbagai konvensi internasional yang mengikat bagi banyak negara, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Sedangkan hak fundamental pendidikan itu memiliki pengaruh terhadap hak sipil lainnya, seperti contohnya ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi
Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan itu sangat penting bagi perkembangan seseorang. Karena pendidikan sangat penting bagi perkembangan seseorang itu karena pendidikan memberikan berbagai potensi manfaat baik untuk perorangan maupun untuk masyarakat. Dari beberapa konvensi terkait dengan pendidikan itu diantaranya yang pertama yaitu Konvensi Dakar tentang pendidikan untuk semua atau bisa dikatakan Education for All. Terus yang kedua ada Millennium Development Goal. Yang ketiga ada Konvensi Hak Anak. Untuk yang keempat Konvensi Perlindungan Warisan Dunia, Konvensi Perlindungan Warisan Budaya tak benda, dan lain sebagainya. Untuk yang Education for All atau Konvensi Dakar tentang pendidikan untuk semua itu dicetuskan oleh UNESCO. Kenapa? Karena lebih dari 40 tahun yang lalu itu bangsa-bangsa di dunia itu berbicara melalui Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang itu memiliki hak pendidikan. Meskipun negara-negara di seluruh dunia itu mengupayakan untuk menjamin hak pendidikan untuk semua, tapi masih saja ditemukan beberapa kendala. Yang pertama, kendalanya yaitu lebih dari 100 juta anak, termasuk setidaknya 60 juta anak itu tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Untuk yang kedua yaitu perempuan yang 2/3 dari 960 juta orang dewasa itu masih buta huruf. Dan yang ketiga, lebih dari 1/3 orang dewasa di dunia itu tidak mendapatkan pengetahuan tertulis. Terus kendala yang keempat yaitu lebih dari 100 juta anak dan orang dewasa itu gagal untuk menyelesaikan program pendidikan dasar. Dan yang kelima yaitu jutaan orang telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendidikan, namun mereka tidak memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang esensial. Untuk yang selanjutnya untuk Education for All ini punya tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu untuk memperluas dan meningkatkan perawatan anak usia dini. Yang kedua, memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnis minoritas itu memiliki akses lengkap dan bebas ke wajib pendidikan dasar dan berkualitas baik. Untuk yang ketiga, memastikan bahwa kebutuhan belajar semua pemuda dan dewasa dipenuhi melalui akses yang adil untuk pelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup. Untuk yang keempat, mencapai 50% peningkatan dalam keaksaraan orang dewasa pada tahun 2015. Yang kelima, menghilangkan perbedaan gender pada pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender pada pendidikan dengan tahun 2015. Untuk yang keenam, meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan yang menjamin keunggulan semua sehingga diakui dan diukur hasil pembelajaran yang dicapai oleh semua. Untuk yang selanjutnya, konvensi internasional yaitu Millennium Development Goal, yaitu merupakan lanjutan dari program Education for All. Tujuannya apa? Yang pertama yaitu menyediakan 11 miliar dolar per tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyekolahkan 72 juta anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dengan pelatihan dan merekrut 18 juta guru.
antara dari sekarang dan 2015. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk mendefinisikan dan mengukur standar minimal pembelajaran. Yang keempat, untuk menjangkau semua anak dengan mengembangkan strategi-strategi baru untuk mencapai keberhasilan sulit dijangkau anak dalam konflik di daerah terpencil dan dari kelompok-kelompok diskriminasi. Dan untuk yang terakhir yaitu Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa itu adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara yang meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankan sesuai dengan hukum internasional. Untuk pelaksanaannya itu diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan anggota-anggotanya itu terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Inayatul Istiqomah atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh keempat pemateri bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara presentasi hari ini. Saya selaku moderator mewakili kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun kalimat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi